Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Obrin dengan ujung NIM 098 dari kampus Palembang dengan mata kuliah pengelolaan lingkungan tambang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pencegahan air asam tambang dengan metode penenggelaman atau wet cover. Baiklah, yang pertama pendahuluan. Penanganan air asam tambang merupakan salah satu isu penting dalam pengelolaan lingkungan di area pertambangan. Metode penenggelaman atau wet cover menjadi salah satu solusi untuk mencegah terbentuknya air asam tambang. Selanjutnya, definisi air asam tambang. Apa itu air asam tambang? Air asam tambang atau acid mine drainage atau AMD adalah air yang mengandung asam sulfat dan logam berat yang dihasilkan dari proses oksidasi deposit mineral sulfida, terutama pirit dengan rumus kimia FeS2 di lingkungan tambang. Penyebab terbentuknya AMD, oksidasi mineral sulfida yang terkena oksigen, dan air adalah penyebab utama terbentuknya air asam tambang yang bersifat korosif dan berbahaya bagi lingkungan. Dampak dari AMD, air asam tambang dapat merusak ekosistem perairan, mencemari sumber air minum, mengganggu kehidupan biota, dan menyebabkan kerusakan dari infrastruktur. Selanjutnya, dampak air asam tambang terhadap lingkungan. Yang pertama, pencemaran air. Air asam tambang mengandung tingkat keasaman dan logam berat yang tinggi, mencemari sumber air permukaan dan tanah, serta membunuh organisme air dan tumbuhan. Selanjutnya, kerusakan lahan. Aktivitas penambangan yang menghasilkan air asam tambang dapat menyebabkan kerusakan lahan, erosi, dan hilangnya suburan tanah di area sekitar tambang. Yang ketiga, pencemaran tanah. Air asam tambang yang merembes ke dalam tanah dapat mencemari dan meracuni tanah, membunuh mikroorganisme tanah, serta menghambat pertumbuhan tanaman. Metode penenggelaman atau wet cover sebagai solusi. Prinsip dasar, metode penenggelaman atau wet cover didasarkan pada prinsip membatasi akses oksigen ke permukaan material yang berpotensi menghasilkan air asam tambang. Dengan menciptakan kondisi tergenang, oksigen akan sulit mencapai bahan sulfida yang rentan terhadap oksidasi. Selanjutnya, meminimalkan oksidasi. Ketika material tergenang air, oksigen dalam air akan cepat terkonsumsi sehingga menghambat proses oksidasi. Hal ini efektif mengurangi pembentukan air asam tambang di sumber. Prinsip dasar metode penenggelaman. Yang pertama, penghambatan oksigen. Prinsip utama dari metode penenggelaman adalah menciptakan kondisi lingkungan yang minim oksigen untuk menghambat reaksi oksidasi yang menyebabkan pembentukan air asam tambang. Yang kedua, pengaturan pH. Metode ini juga bertujuan untuk menjaga pH air tetap stabil dalam kisaran netral agar ion-ion logam berat tidak larut dan mengkontaminasi lingkungan. Yang ketiga, penutupan lahan. Penutupan permukaan lahan bekas penambangan dengan material kedap air seperti tanah liat atau membran sintetis mencegah infiltrasi air hujan yang dapat memacu pembentukan air asam tambang. Tahapan penerapan metode penenggelaman. Yang pertama, persiapan lahan, yaitu membersihkan area, memastikan permukaan rata, dan memilih lokasi yang sesuai. Yang kedua, pemilihan material penutup. Memilih material yang mampu mencegah kontak air dan oksigen dengan limbah. Yang ketiga, pemasangan material penutup. Memasang material penutup secara hati-hati dan memastikan tertutup sempurna. Penerapan metode penenggelaman atau wet cover dimulai dengan persiapan lahan, dilanjutkan dengan pemilihan material penutup yang tepat, dan diakhiri dengan pemasangan material penutup secara cermat untuk mencegah kontak air dan oksigen dengan limbah.
Persiapan lahan. Yang pertama, survei lahan. Melakukan survei lahan untuk mengidentifikasi kondisi dan karakteristik area yang akan diterapkan di metode penenggelaman atau wet cover. Yang kedua, uji tanah. Melakukan uji tanah untuk mengetahui sifat fisik, kimia, dan biologi tanah agar dapat menentukan langkah penanganan yang tepat. Yang ketiga, persiapan lahan. Membersihkan lahan dari vegetasi, membangun sistem drainase, dan melakukan pemerataan permukaan untuk memudahkan proses penenggelaman. Selanjutnya, pemilihan material penutup. Yang pertama, karakteristik ideal. Material penutup yang ideal untuk metode penenggelaman harus memiliki kemampuan menahan air, tahan lama, dan mudah diperoleh di sekitar lokasi tambang. Tekstur material yang kompak dan padat juga diperlukan untuk mencegah kebocoran. Yang kedua, bahan umum. Beberapa bahan yang sering digunakan sebagai material penutup dalam metode penenggelaman adalah tanah liat, geotekstil, geomembran, dan batu kapur. Pemilihan bahan harus mempertimbangkan karakteristik lahan dan ketersediaannya. Yang ketiga, pengujian kualitas. Sebelum diaplikasikan, material penutup harus melewati uji laboratorium untuk memastikan kualitas dan kemampuannya dalam mencegah rembesan air asam tambang. Inovasi material. Pengembangan material penutup yang lebih efektif dan efisien terus dilakukan, seperti penggunaan kombinasi bahan atau material sintetis yang lebih tahan lama. Selanjutnya, ada karakteristik material penutup yang ideal. Yang pertama, kemampuan menahan air. Material penutup harus mampu menahan air dan mencegah rembesan air asam tambang ke lingkungan sekitar. Yang kedua, ketahanan terhadap degradasi. Material penutup harus tahan terhadap proses degradasi dan memiliki umur pakai yang panjang untuk menjamin efektivitas penenggelaman jangka panjang. Yang ketiga, kemudahan aplikasi. Material penutup harus mudah diperoleh, dipasang, dan tidak membutuhkan teknologi yang rumit agar dapat diimplementasikan secara luas. Yang keempat, ketersediaan lokal. Pemilihan material penutup sebaiknya mengutamakan sumber daya yang tersedia secara lokal untuk mengurangi biaya transportasi dan mempromosikan pengembangan ekonomi daerah. Teknik pemasangan dari material penutup. Yang pertama, persiapan lahan. Lahan bekas penambangan harus dibersihkan dari sisa-sisa material tambang dan vegetasi yang ada. Permukaan lahan harus diratakan untuk memudahkan pemasangan material penutup. Pemilihan material penutup. Material penutup yang dipilih harus memiliki karakteristik yang cocok, seperti kedap air, stabil, dan tahan lama. Diutamakan bahan yang ramah lingkungan dan mudah diperoleh. Selanjutnya, pemasangan dari material penutup. Material penutup dihamparkan secara merata di atas permukaan lahan bekas tambang. Dipastikan tidak ada celah atau rongga yang dapat menyebabkan kebocoran dan rembesan air asam. Selanjutnya, pemantauan kualitas air. Yang pertama, analisis berkala. Pemantauan kualitas air dilakukan secara berkala untuk mengukur parameter kimia, fisika, dan biologis. Ini membantu mengetahui tren perubahan dan mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul. Yang kedua, uji laboratorium. Sampel air diuji di laboratorium untuk menganalisis kandungan logam berat, derajat keasaman, dan parameter lainnya. Hasil uji digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang ketiga, pemantauan daring. Sistem pemantauan kualitas air secara daring memungkinkan pengumpulan data real-time. Alat sensor dipasang di lapangan untuk mengukur parameter kunci secara kontinu. Pengelolaan air asam tambang. Yang pertama, pengolahan air asam tambang.
Pengolahan air asam tambang melibatkan teknologi canggih untuk menyaring, menetralisir, dan memurnikan air yang tercemar agar aman dibuang ke lingkungan. Yang kedua, pemantauan kualitas air. Pemantauan kualitas air asam tambang secara berkala sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dan memastikan dampak lingkungan yang minimal. Yang ketiga, pemanfaatan sistem alami. Pemanfaatan sistem alami seperti lahan basah buatan dapat membantu menyerap dan menetralisir air asam tambang secara efisien dan ramah lingkungan. Keunggulan metode penenggelaman atau wet cover. Yang pertama, efektivitas tinggi. Metode penenggelaman terbukti sangat efektif dalam mencegah dan mengendalikan air asam tambang. Lapisan air yang menutupi material buangan dapat menghambat kontak dengan oksigen, menekan pembentukan air asam. Yang kedua, biaya terjangkau. Dibandingkan dengan metode lain, penenggelaman memerlukan biaya investasi dan operasional yang relatif lebih rendah. Material penutup dapat memanfaatkan bahan lokal yang tersedia. Yang ketiga, mudah diterapkan. Tahapan penerapan metode penenggelaman cukup sederhana dan dapat dilakukan dengan teknologi serta sumber daya yang ada di lokasi tambang. Tantangan dalam penerapan metode penenggelaman. Yang pertama, kondisi lahan tambang. Kondisi lahan tambang yang tidak teratur, adanya genangan air, dan kerusakan infrastruktur dapat menjadi tantangan dalam menerapkan metode penenggelaman. Yang kedua, keterbatasan sumber daya. Keterbatasan dana, tenaga ahli, dan peralatan dapat menjadi hambatan dalam penerapan metode penenggelaman secara efisien dan efektif. Yang ketiga, skala penerapan. Luasnya area pertambangan yang perlu ditutup dapat menjadi tantangan logistik dalam penerapan metode penenggelaman di seluruh area tambang. Contoh penerapan metode penenggelaman di lapangan. Metode penenggelaman atau wet cover telah diterapkan di beberapa lokasi penambangan di Indonesia untuk mencegah terjadinya air asam tambang. Salah satu contohnya adalah di lokasi penambangan batu bara di Kalimantan Timur, di mana tailing yang terlapisi air digunakan untuk menutup area bekas penambangan. Pada proyek ini, tailing dialirkan ke kolam pengendapan dan dibiarkan tergenang. Air menciptakan kondisi anaerob yang menghambat pembentukan air asam. Material penutup berupa tanah liat dan bahan organik juga digunakan untuk menjaga kestabilan permukaan area bekas tambang. Peran pemerintah dalam mendukung penerapan metode penenggelaman. Regulasi yang mendukung. Pemerintah berperan penting dalam membuat regulasi yang mendukung penerapan metode penenggelaman untuk pencegahan air asam tambang. Peraturan yang jelas dan komprehensif akan menjadi payung hukum bagi pelaksanaan metode ini. Selanjutnya, insentif dan bantuan teknis. Pemerintah dapat memberikan insentif seperti pendanaan, subsidi, atau kemudahan perizinan bagi perusahaan tambang yang menerapkan metode penenggelaman atau wet cover. Bantuan teknis berupa pelatihan dan pendampingan juga diperlukan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi. Pemerintah bertugas untuk melakukan pengawasan ketat terhadap penerapan metode penenggelaman di lapangan. Evaluasi berkala juga diperlukan untuk mengidentifikasi kendala dan terus meningkatkan efektivitas penerapannya. Yang keempat, kerjasama multipihak. Pemerintah harus mendorong kerjasama yang erat antara perusahaan tambang, akademisi, dan masyarakat dalam penerapan metode penenggelaman. Kolaborasi ini akan meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan program. Peran masyarakat dalam pengawasan penerapan metode penenggelaman. Yang pertama, keterlibatan masyarakat.
Masyarakat sekitar area pertambangan memiliki peran penting dalam memantau penerapan metode penenggelaman. Mereka dapat melaporkan masalah atau isu yang ditemukan selama proses pengelolaan air asam tambang. Yang kedua, pemantauan rutin. Masyarakat dapat terlibat dalam pemantauan rutin kualitas air dan dampak lingkungan dari penerapan metode penenggelaman. Hal ini memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan air asam tambang. Yang ketiga, advokasi dan kritik. Masyarakat juga dapat menyuarakan pendapat, saran, dan kritik terhadap penerapan metode penenggelaman. Hal ini membantu perbaikan dan penyempurnaan proses pengelolaan yang lebih efektif. Selanjutnya, regulasi terkait penerapan metode penenggelaman. Peraturan pemerintah. Terdapat peraturan pemerintah yang mengatur penerapan metode penenggelaman sebagai salah satu solusi untuk mengatasi air asam tambang seperti Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang. Yang kedua, izin lingkungan. Penerapan metode penenggelaman juga harus melalui proses perizinan lingkungan, seperti analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan izin lingkungan. Yang ketiga, pemantauan dan evaluasi. Regulasi mengharuskan adanya pemantauan dan evaluasi berkala terkait efektivitas penerapan metode penenggelaman dalam mengurangi dampak air asam tambang. Biaya investasi dan operasional metode penenggelaman. Penerapan metode penenggelaman atau wet cover untuk mengatasi air asam tambang membutuhkan investasi awal yang cukup besar. Biaya utama meliputi persiapan lahan, pengadaan material penutup, serta konstruksi sistem pengelolaan air. Namun, biaya operasional dan pemeliharaan metode ini lebih rendah jika dibandingkan dengan metode lainnya dalam jangka panjang. Biaya investasi, pembersihan dan persiapan lahan, pengadaan material penutup atau tanah liat, batu kapur, dan lain-lain. Selanjutnya, konstruksi saluran drainase dan kolam pengendapan, serta instalasi sistem pemantauan kualitas air. Biaya operasional, perawatan dan pemeliharaan material penutup, pemantauan kualitas air secara berkala, pengelolaan air asam tambang, dan biaya tenaga kerja. Meskipun biaya investasi awal tinggi, metode penenggelaman terbukti lebih efektif dalam jangka panjang untuk mencegah dampak buruk air asam tambang terhadap lingkungan. Biaya pengelolaan lebih rendah dan dampak lingkungan yang diminimalkan dapat mengimbangi biaya investasi awal yang tinggi. Selanjutnya, perbandingan dengan metode lain. Efektivitas pengendalian. Metode penenggelaman atau wet cover memiliki efektivitas yang tinggi dalam mengendalikan air asam tambang dibandingkan dengan metode pasif lainnya, seperti pencegahan oksidasi atau pemberian kapur. Yang kedua, biaya operasional. Meskipun memerlukan biaya investasi awal yang lebih besar, metode penenggelaman memiliki biaya operasional yang lebih rendah dalam jangka panjang dibandingkan dengan metode aktif seperti pengolahan limbah asam. Keberlanjutan metode penenggelaman bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, tidak memerlukan pemeliharaan intensif seperti metode lain yang membutuhkan intervensi terus-menerus. Inovasi dalam metode penenggelaman. Yang pertama, penelitian berkelanjutan. Tim peneliti terus melakukan pengembangan dan eksplorasi inovatif untuk meningkatkan efektivitas metode penenggelaman dalam menangani air asam tambang. Yang kedua, uji coba material baru. Proses uji coba material penutup yang lebih baik, tahan lama, dan ramah lingkungan dilakukan untuk meningkatkan kinerja metode penenggelaman. Yang ketiga, teknologi pendukung.
Pemanfaatan teknologi modern seperti sistem pemantauan otomatis dan konstruksi lahan basah sintetis dapat mengoptimalkan penerapan metode penenggelaman. Pelatihan dan sertifikasi bagi pelaksana. Yang pertama, pelatihan komprehensif. Pelaksana perlu mengikuti pelatihan yang mendalam tentang penerapan metode penenggelaman, mencakup aspek teknis, manajemen, dan pemantauan. Yang kedua, sertifikasi kompetensi. Untuk memastikan kualitas pelaksanaan, para pelaksana harus memenuhi standar kompetensi yang diakui dan memperoleh sertifikasi. Yang ketiga, peningkatan berkelanjutan. Pelatihan dan sertifikasi harus didesain untuk mendorong pengembangan keahlian berkelanjutan sesuai dengan perkembangan teknologi dan praktik terbaik. Peran teknologi dalam optimalisasi metode penenggelaman. Yang pertama, pemantauan kualitas air. Teknologi sensor canggih dapat memantau kualitas air secara real-time, memastikan efektivitas metode penenggelaman dalam mencegah pencemaran air asam tambang. Data ini dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan air asam tambang. Yang kedua, analisis data. Penggunaan teknologi big data dan analitik canggih dapat membantu mengolah dan menganalisis data pemantauan, sehingga memudahkan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kinerja metode penenggelaman. Yang ketiga, otomatisasi proses. Teknologi IoT dan robotika dapat dimanfaatkan untuk mengotomatisasi proses-proses dalam metode penenggelaman, seperti pemasangan material penutup dan pengelolaan air, sehingga lebih efisien dan konsisten. Selanjutnya, inovasi material penutup. Penelitian dan pengembangan material penutup baru dengan bantuan teknologi dapat menghasilkan bahan yang lebih tahan lama, mudah diterapkan, dan ramah lingkungan, meningkatkan efektivitas metode penenggelaman. Studi kasus keberhasilan penerapan metode penenggelaman. Salah satu proyek sukses penerapan metode penenggelaman atau wet cover adalah di area bekas tambang batu bara di Kalimantan Tengah. Setelah kegiatan penambangan selesai, lahan bekas tambang ditutup dengan material tanah, pasir, dan lempung, sehingga mencegah kontak langsung antara air dan batuan pirit. Hasil pemantauan menunjukkan penurunan signifikan pada kadar logam berat dan pH asam pada air asam tambang di area tersebut. Metode ini terbukti efektif dalam mengendalikan pencemaran air tanah dan permukaan di sekitar lokasi pasca tambang. Tantangan masa depan dalam penerapan metode penenggelaman. Yang pertama, peningkatan kebutuhan lahan. Dengan semakin meningkatnya aktivitas pertambangan, kebutuhan lahan untuk metode penenggelaman juga akan semakin besar. Tantangan akan muncul dalam memperoleh lahan yang sesuai dan memenuhi kriteria. Yang kedua, ketersediaan material penutup. Penyediaan material penutup yang sesuai dengan karakteristik lahan dan kebutuhan akan menjadi tantangan tersendiri. Diversifikasi sumber material penutup harus terus dikembangkan. Inovasi teknologi. Diperlukan inovasi teknologi yang dapat mengoptimalkan proses penenggelaman, meningkatkan efektivitas, dan meminimalkan biaya operasional. Pengembangan alat dan mesin khusus akan menjadi tantangan dalam penerapan metode ini. Yang terakhir, pemantauan jangka panjang. Metode penenggelaman membutuhkan pemantauan kualitas air dan kondisi material penutup dalam jangka waktu yang lama. Menjaga konsistensi pemantauan akan menjadi tantangan di masa depan. Simpulan dan rekomendasi. Simpulan, metode penenggelaman atau wet cover terbukti efektif dalam mencegah dan mengendalikan air asam tambang.
Hal ini diperoleh melalui penutupan lahan dengan material yang mampu menghambat oksidasi pirit dan minimalisir kontak langsung dengan udara. Rekomendasi peningkatan kerjasama yang erat antara pemerintah, industri pertambangan, dan masyarakat dalam penerapan metode penenggelaman, pengembangan teknologi inovatif untuk optimalisasi teknik pemasangan dan pemantauan jangka panjang. Tantangan ke depan, mengidentifikasi material penutup yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan, penyediaan sumber daya manusia yang terlatih dalam pengelolaan metode penenggelaman. Referensi sumber buku-buku yang membahas secara mendalam mengenai metode penenggelaman atau wet cover untuk pencegahan air asam tambang. Kemudian artikel ilmiah, jurnal, dan artikel penelitian yang menyajikan hasil studi kasus dan analisis terkait penerapan metode penenggelaman. Yang ketiga, pedoman dan regulasi. Regulasi pemerintah serta pedoman teknis yang mengatur penerapan metode penenggelaman dalam pengelolaan air asam tambang. Laporan proyek, laporan kegiatan proyek yang berhasil menerapkan metode penenggelaman untuk mencegah air asam tambang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.